Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semangat kan mau mempelajari materi baru dari Ibu Karin? Nah, oke, berjumpa lagi dengan Ibu Karin ya di sini. Semoga anak-anak tidak bosan-bosannya ya untuk mendengarkan materi di setiap pertemuan dengan Ibu Karin ya. Oke? Nah, akan tetapi sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, maka kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh kepercayaan kita, sesuai kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa akan Ibu pimpin ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang apa ya? Sudah penasaran kan anak-anak? Ya, langsung saja kita lihat ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang segi banyak. Tapi Ibu ingin bertanya sebelumnya. Nah, Ibu ingin bertanya, pelajaran apa yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya? Kita sudah mempelajari tentang pembulatan dari hasil pengukuran panjang dan pembulatan dari hasil pengukuran berat. Oke. Nah, kita lanjut saja ya. Tadi kan sudah dimulai dengan berdoa. Itu tujuannya agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Oke? Lanjut ya. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, melalui media online learning, siswa mampu mengidentifikasi tentang pengertian dari segi banyak serta jenis-jenis dari segi banyak dengan tepat. Nah, yang kedua, melalui media presentasi dan pemberian soal-soal, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian dari segi banyak serta jenis-jenis dari segi banyak dengan benar. Yang ketiga adalah melalui media video, siswa mampu mengimplementasikan tentang pengertian dari segi banyak serta jenis-jenis dari segi banyak dengan baik. Nah, yang keempat adalah melalui penjelasan yang diberikan oleh guru yang melalui metode ceramah, siswa mampu menganalisis sifat-sifat dari segi banyak beraturan dan sifat-sifat dari segi banyak yang tidak beraturan dengan teliti. Oke, langsung saja kita lanjutkan ya materinya pada hari ini. Oke anak-anak, kita akan membahas mengenai pengertian dari segi banyak terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya tentang kabarnya anak-anak tadi ya. Semoga kabarnya baik ya, dan sehat-sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Walaupun belajarnya di tempat masing-masing atau dimanapun anak-anak berada. Oke, kita tetap sama-sama semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Yang tadi cuma intermezzo saja. Nah,
Segi banyak itu merupakan suatu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis yang lurus, kemudian banyaknya sisi dari segi banyak sama dengan banyak sudutnya yang disesuaikan dengan banyak dan jumlah dari sisinya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, paling sedikit, segi banyak ini mempunyai 3 sisi. 3 sisi itu dinamakan dengan segitiga. Segi banyak dengan 4 sisi itu namanya segi 4. Lalu segi banyak dengan 5 sisi dinamakan dengan segi 5. Dan begitu juga seterusnya anak-anak. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang contoh dari segi banyak dan contoh dari bukan segi banyak. Nah, contoh dari segi banyak dan bukan segi banyak dapat dilihat melalui gambar berikut ini. Nah, segi banyak di sebelah kiri dan bukan segi banyak ada di sebelah kanan ya anak-anak. Kita lanjutkan ya. Jenis-jenis dari segi banyak itu materi yang akan kita bahas selanjutnya. Berdasarkan panjang sisinya, segi banyak itu dibedakan menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yuk kita lanjutkan lagi ya materinya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang segi banyak beraturan, di mana segi banyak yang semua dari sisi-sisinya itu sama panjangnya, dan semua dari sudut-sudutnya juga sama besar. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang contoh dari segi banyak beraturan yang dapat dilihat melalui gambar berikut ini, yaitu ada segitiga sama sisi, ada persegi, lalu ada segi 5 atau disebut juga dengan pentagon, lalu ada segi 6 yang disebut juga dengan heksagon, kemudian ada segi 7 yang disebut juga dengan heptagon, segi 8 yang disebut juga dengan oktagon, lalu diikuti dengan segi 10 yang disebut juga dengan dekagon. Oke anak-anak? Nah, berikut ini adalah catatan dari segi banyak. Segi banyak itu disebut juga dengan poligon, di mana nama dari poligon ini diawali dengan angka dan diakhiri dengan akhirannya gon dalam bahasanya Yunani. Contohnya, pentagon disebut juga dengan segi 5, lalu heksagon disebut juga dengan segi 6, heptagon disebut juga dengan segi 7, dan oktagon disebut juga dengan segi 8. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya.
Nah, kemudian kita akan membahas tentang segi banyak yang tidak beraturan, di mana segi banyak yang sisi-sisinya itu tidak sama panjang atau sudut-sudutnya juga tidak sama besar. Salah satunya adalah belah ketupat, di mana itu termasuk sebagai segi banyak yang tidak beraturan. Dikarenakan apa, anak-anak? Nah, dikarenakan sudut-sudutnya itu tidak sama besar, walaupun semua dari sisi-sisinya itu memiliki panjang yang sama. Mudah-mudahan dimengerti ya anak-anak materinya, mudah-mudahan dipahami seperti itu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang contoh dari segi banyak tidak beraturan, di mana dapat dilihat melalui gambar di bawah ini. Nah, ini kan warnanya berbeda-beda, jadi memudahkan anak-anak untuk bisa mengingat nama-nama segitiganya ini ya, atau nama-nama dari segi banyak tidak beraturan ini. Oke. Nah, namanya itu adalah yang sebelah kiri, mulai dari sebelah kiri. Namanya segitiga sama kaki. Lalu yang di sebelah kanannya ada segitiga siku-siku. Kemudian di sebelah kanannya ada segitiga sembarang yang warnanya kuning. Kemudian ada di bawahnya itu persegi panjang. Kemudian ada belah ketupat, warnanya hijau. Dan jajar genjang warnanya hijau juga, tapi agak tua sedikit. Lalu ada trapesium dengan warna orange tua. Kalau persegi panjang kan orange-nya masih muda. Nah, kemudian kalau layang-layang juga sama dengan warnanya jajar genjang, hanya saja agak lebih muda sedikit. Oke, hijau muda seperti itu. Masih sama sih. Cuma kalau segitiga sama kaki ada gradiennya antara warna hijau dengan warna hitam, ada campurannya sedikit di situ. Oke. Dengan segitiga siku-siku dan warna biru, itu warna biru muda. Oke. Kira-kira seperti itu penjelasan dari ibu ya anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahami materi yang ibu berikan. Oke. Tetap semangat anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang materi perbedaan dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, di mana segi banyak beraturan itu mempunyai sisi yang sama panjangnya dan sudut yang sama besarnya. Contohnya, seperti yang kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, yaitu segitiga sama sisi, ada persegi, lalu kemudian diikuti dengan segi 5 beraturan dan segi 6 beraturan. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbedaan dan contoh dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kalau sedangkan segi banyak tidak beraturan itu memiliki sisi yang tidak sama panjang atau sudutnya juga tidak sama besar. Contohnya, persegi panjang, layang-layang, segitiga sama kaki, kemudian ada segitiga sembarang. Nah, ada catatannya juga nih di bawah anak-anak. Bisa diperhatikan bahwa melalui sarang tawon kita dapat
melihat bahwa itu merupakan suatu bangun datar yang mempunyai permukaan yang heksagonal. Juga merupakan segi banyak beraturan ya anak-anak. Nah, bagaimana dengan materinya sejauh ini anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan? Jika belum ada, misalkan belum ada yang ingin ditanyakan, boleh chat ke WhatsApp Ibu ya anak-anak. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh lambaikan tangannya ke kamera ataupun boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat box-nya ya anak-anak. Oke, atau boleh bertanya langsung kepada Ibu. Kalau tidak melambaikan tangannya ke kamera, boleh unmute saja ya anak-anak. Oke. Untuk absennya nanti Ibu akan koordinasikan juga melalui WhatsApp ya anak-anak. Lalu pengumpulan tugasnya juga boleh melalui WhatsApp. Oke. Nah, berikut ini ada kesimpulannya anak-anak. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa segi banyak merupakan suatu bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus. Bentuknya itu garis lurus. Oke. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya sisi dari segi banyak itu sama dengan banyak sudutnya yang kita bisa sesuaikan dengan banyak dan jumlah sisinya. Kita lanjutkan kembali ya anak-anak. Lalu yang berikutnya, segi banyak disebut juga dengan poligon yang diawali dengan angka dan diakhiri dengan akhirat gon dalam bahasa Yunani. Contohnya, pentagon itu disebut juga dengan segi 5, lalu heksagon disebut juga dengan segi 6, kemudian heptagon disebut juga dengan segi 7, dan oktagon yang disebut juga dengan segi 8. Berdasarkan dari panjang sisi yang dimiliki oleh jenis-jenis dari segi banyak, nah segi banyak ini dibedakan lagi anak-anak menjadi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang segi banyak beraturan, yaitu segi banyak dari semua sisi-sisinya itu sama panjang dan semua yang dari sudut-sudutnya itu juga sama besar. Lalu kemudian kita akan membahas tentang segi banyak tidak beraturan, di mana artinya segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya juga tidak sama besar. Oke anak-anak, masih penasaran kan anak-anak? Kita lanjutkan ya.
Nah, ternyata sudah habis ya anak-anak. Nah, tidak terasa anak-anak. Ibu kira materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Terima kasih banyak anak-anak karena sudah mau mengikuti pembelajaran ini, sudah mau hadir di kelas Ibu pada hari ini dengan sangat baik. Anak-anak semua sudah melakukan semuanya dengan sangat baik, baik tugasnya maupun memperhatikan pelajaran yang Ibu ajarkan di setiap pertemuannya. Oke? Jangan lupa dikerjakan ya soal latihannya, tugas-tugasnya, maupun jangan lupa belajar. Nah, karena di awal sudah dimulai dengan berdoa, maka di akhir juga kita akhiri dengan berdoa ya anak-anak. Nah, doa akan dipimpin secara universal ya anak-anak menurut kepercayaannya masing-masing. Oke, Ibu bimbing ya. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sampai jumpa lagi ya anak-anak. Di pertemuan selanjutnya, materinya sudah selesai sampai di sini. Good luck ya anak-anak dalam mengerjakan soal latihannya. Kalau ada kendala ataupun yang salah, boleh ditanyakan langsung ya ke Ibu melalui WhatsApp ya. Dan juga untuk pengumpulan tugasnya kalau bisa, kalau sudah selesai dikerjakan langsung dikumpulkan ya anak-anak. Jangan ditumpuk-tumpuk sampai banyak-banyak. Nanti kan yang kasihan juga anak-anak, oke? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya. Stay safe ya anak-anak, tetap jaga kesehatannya. Mudah-mudahan kabar anak-anak tetap baik-baik saja ya. Oke, kita tetap sama-sama berdoa agar keadaannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke anak-anak, cheers. Have a good day anak-anak. Have a nice day. Selamat pagi anak-anak. Dadah anak-anak. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Dadah. Cheers.